Kadang yang bikin orang jatuh cinta bukan karena wajahmu, bukan juga karena seberapa keren atau cantiknya kamu berpakaian, tapi karena caramu berbicara. Karena cara kamu membuat seseorang merasa dimengerti, diperhatiin dan tidak sendirian. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, satu chat sederhana bisa jadi penyelamat mood seseorang. Apalagi kalau chat itu datang dari orang yang dia rasa berarti. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Lagi capek, stres, atau bete, tapi ada satu pesan masuk yang bikin kamu senyum tanpa sadar? Itulah kekuatan dari chat yang tepat. Bukan soal gombal atau kata-kata manis, tapi lebih ke rasa. Rasa nyaman, rasa didengar, rasa diterima, dan rasa dipahami. Itu yang bikin orang jadi mikir, dia beda. Dan justru karena itu, dia jadi kepikiran semalaman. Sekarang kita bahas, gimana sih cara bikin chat yang bisa ninggalin kesan sedalam itu? Yang pertama, kamu harus jadi pendengar yang baik. Jangan buru-buru membalas hanya dengan "oh" atau "ya udah". Tunjukkan bahwa kamu benar-benar menyimak. Misalnya saat dia cerita soal harinya yang buruk, jangan cuma jawab "sabar ya". Coba jawab dengan empati. "Wah, pasti berat banget ya. Kamu luar biasa bisa ngelewatin itu". Kalimat seperti itu sederhana tapi penuh makna. Bikin dia merasa kamu hadir, walau hanya lewat layar. Kemudian, kasih pertanyaan yang menunjukkan kamu tertarik pada dunianya. Jangan tanya yang terlalu basa-basi, tapi tanya yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Misalnya, tadi kamu bilang kamu ketemu orang nyebelin di kantor. Boleh cerita lebih lanjut nggak? Itu bukan cuma membuat obrolan lebih dalam, tapi juga bikin dia ngerasa, "Wah, kamu dengerin aku ya sampai detail". Obrolan yang menyentuh hati biasanya terjadi dari ketulusan. Bukan karena kamu ingin bikin dia suka, tapi karena kamu benar-benar peduli. Dan saat kamu tulus, hati itu bisa merasakannya, bahkan lewat kata-kata. Makanya, jangan terlalu fokus pada gombalan atau ingin terlihat sempurna. Fokuslah pada kenyamanan. Karena ketika seseorang merasa nyaman, dia akan kembali. Dan ketika dia terus kembali, berarti kamu sudah jadi rumah yang dia cari. Bukan karena kamu paling lucu, bukan karena kamu paling ganteng atau cantik, tapi karena kamu bisa hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Sebuah chat yang bikin dia merasa berharga. Dan itulah yang bikin dia kepikiran semalaman. Tahu nggak? Salah satu kesalahan orang saat chatting itu terlalu buru-buru pengen bikin kesan. Padahal, justru yang bikin seseorang nyaman itu bukan kesan, tapi keaslian. Kalau kamu sok lucu, tapi dia lagi bad mood, itu bisa bikin ilfeel. Kalau kamu sok romantis, tapi dia belum nyaman, itu bisa jadi beban. Makanya, kamu harus bisa baca situasi. Bukan cuma baca teksnya, tapi juga baca suasana hatinya lewat cara dia membalas. Kalau dia singkat, mungkin dia lagi lelah atau nggak pengen ngobrol panjang. Kalau dia mulai cerita panjang lebar, itu artinya dia membuka ruang buat kamu masuk. Dan disitulah momen penting itu muncul. Kamu harus hadir dengan cara yang paling ringan tapi mengena. Misalnya, kamu bisa kirim kalimat begini, "Aku nggak tahu apa yang lagi kamu rasain, tapi aku mau ada buat dengerin kapanpun kamu siap cerita." Itu kalimat sederhana. Tapi jarang orang punya keberanian untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena banyak orang terlalu fokus pada dirinya sendiri saat chatting. Mereka hanya ingin didengar tapi lupa mendengarkan. Mereka hanya ingin diperhatikan, tapi lupa memberi perhatian. Makanya kalau kamu bisa jadi yang berbeda, kamu akan menonjol. Bukan karena kamu paling keren, tapi karena kamu hadir dengan rasa yang tulus. Dan itu langka. Seseorang bisa ngobrol dengan banyak orang, tapi cuma sedikit yang bisa bikin dia nyaman. Cuma sedikit yang bikin dia senyum saat baca ulang pesanmu. Cuma sedikit yang bikin dia tidur sambil mikirin kamu. Dan percaya deh, rasa nyaman itu bukan dibangun dalam sehari. Tapi dari konsistensi kamu hadir, dari kata-kata yang bikin dia merasa aku nggak sendiri. Jangan terlalu sibuk ngejar balasan cepat. Lebih baik, kirim pesan yang meskipun dibaca nanti, tetap terasa hangat. Misalnya, "Aku tahu harimu nggak selalu mudah, tapi kamu kuat. Kamu hebat. Aku bangga sama kamu." Bayangkan dia baca itu saat malam sebelum tidur. Apa yang terjadi? Dia akan narik selimut, senyum sendiri, dan hatinya mulai bertanya-tanya. Kok dia bisa ngerti aku segini dalamnya ya? Dan dari situlah rasa itu tumbuh. Rasa penasaran, rasa nyaman, rasa ingin terus dekat. Bukan karena kamu terlalu berusaha, tapi karena kamu tahu caranya hadir tanpa bikin dia tertekan, tanpa membuat dia merasa dituntut, tanpa harus memaksakan hubungan. Itulah kekuatan sebuah chat. Bisa jadi hal sepele buatmu, tapi bisa jadi alasan dia tertidur dengan tenang. Atau justru alasan dia terjaga semalaman. Kepikiran kamu. Karena bukan banyaknya pesan yang dia ingat,
Tapi satu pesan yang bikin dia merasa berarti. Satu hal yang sering dilupakan orang saat chatting adalah bahwa di balik layar itu ada hati yang ingin dipahami. Banyak orang cuma kirim pesan demi basa-basi, tapi lupa bahwa setiap kata bisa jadi jembatan antara dua perasaan. Maka penting banget buat kamu belajar memilih kata. Jangan asal ceplas-ceplos, apalagi kalau kamu belum terlalu dekat dengannya. Kamu nggak tahu kan, mungkin dia sedang rapuh, atau mungkin dia baru saja terluka oleh orang lain. Dan ketika kamu datang dengan cara yang lembut, tanpa menghakimi, itu seperti angin segar. Mungkin awalnya dia biasa aja, tapi lama-lama dia mulai menunggu pesanmu. Dia mulai cari-cari kamu kalau sehari nggak muncul. Dan ketika malam datang, dia mulai mikir, kok hari ini dia belum chat ya? Itu tandanya kamu mulai tinggal di pikirannya. Tanpa sadar, kamu jadi bagian dari rutinitas kecil yang dia nikmati. Tapi ingat, jangan buru-buru berharap. Biarkan rasa tumbuh seperti bunga, pelan tapi pasti. Kirim pesan bukan karena kamu ingin balasan cepat, tapi karena kamu ingin hadir. Misalnya, di tengah malam saat dia terlihat online, kamu bisa kirim, "Nggak bisa tidur juga ya? Kalau butuh teman cerita, aku ada kok." Pesan seperti itu mungkin cuma dibaca sekilas, tapi kalau tepat waktu, itu bisa terasa seperti pelukan. Kadang bukan panjangnya chat yang bikin dia kepikiran, tapi momen saat kamu mengirimkannya. Timing adalah segalanya. Ketika kamu hadir di saat dia butuh seseorang tanpa dia minta, disitulah kamu jadi berbeda. Dan satu hal lagi yang paling penting, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan berusaha jadi orang lain demi menarik perhatiannya, karena rasa nyaman itu tumbuh dari kejujuran. Nah, dan kejujuran itulah yang membuatnya merasa aman. Ketika dia merasa aman denganmu, dia nggak akan ragu membuka diri. Dia mulai cerita tentang hal-hal kecil, tentang kegelisahannya, tentang masa lalunya, tentang impiannya yang belum tercapai. Dan ketika itu terjadi, jangan sia-siakan, dengarkan, tanggapi dengan hati, bukan dengan ego. Bilang padanya, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku dengerin kok. Dan aku ngerti kenapa kamu ngerasa gitu. Kalimat itu sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa. Karena buat seseorang yang terbiasa memendam, didengarkan itu rasanya melegakan. Dan kamu, dengan satu chat yang penuh empati, bisa jadi alasan dia tidur lebih tenang malam itu. Atau justru terjaga sambil senyum kecil karena merasa akhirnya ada yang peduli. Itulah chat yang bikin dia nyaman. Bukan karena isinya mewah atau puitis, tapi karena ada kamu di baliknya. Dan kamu hadir dengan hati. Kadang yang bikin seseorang gak bisa berhenti mikirin kamu itu bukan karena kata-kata manis yang kamu kirimkan, tapi karena setelah ngobrol denganmu, dia merasa tenang. Ada rasa yang gak bisa dijelasin, tapi membekas. Seolah-olah kamu ngerti isi hatinya, padahal dia gak cerita banyak. Itu terjadi karena kamu gak cuma ngetik pakai jempol, tapi pakai hati. Dan hati itu gak pernah bohong. Orang bisa ngerasain mana yang tulus dan mana yang cuma formalitas. Maka penting banget buat kamu gak asal kirim pesan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jangan bilang udah makan belum, hanya karena itu template orang PDKT. Tapi bilang dengan sentuhan yang beda. Misalnya, tadi kamu sibuk banget ya, sempat makan gak? Aku khawatir kamu lupa jaga diri. Itu beda. Bukan hanya tanya, tapi menunjukkan perhatian. Dan kamu tahu, perhatian yang konsisten itu candu. Dia mungkin gak sadar, tapi lama-lama dia menanti. Menanti siapa? Ya kamu, karena kamu udah jadi bagian dari hari-harinya, diam-diam. Lalu kamu sadar nggak? Kadang satu emoji aja bisa bikin seseorang mikir semalaman. Bukan karena emojinya, tapi karena siapa yang mengirimkannya. Misalnya kamu kasih senyum di akhir kalimat, mungkin itu kecil. Tapi buat dia yang lagi rindu hangatnya seseorang, itu bisa berarti besar. Makanya jangan remehkan hal kecil dalam chat. Tanda titik, spasi, emoji, bahkan jeda waktu kamu balas bisa membentuk emosi. Terlalu cepat membalas bisa terlihat terburu-buru. Terlalu lambat bisa membuatnya berpikir kamu nggak tertarik. Tapi kalau kamu balas dengan waktu yang pas, dengan kata yang pas, suasana hatinya ikut stabil. Dan diam-diam dia merasa, chat sama kamu tuh nggak pernah bikin aku capek. Nah, disitulah kamu menang. Karena kamu bukan cuma bikin dia senang, tapi kamu bikin dia merasa aman. Dan rasa aman itu lebih kuat dari sekadar kata sayang. Apalagi kalau kamu bisa hadir tanpa bikin dia merasa harus jadi orang lain. Kamu terima dia apa adanya. Kamu nggak menuntut. Kamu nggak mengatur. Kamu cuma hadir dengan ketulusan yang jarang ditemukan.
Dan percaya deh, orang yang seperti itu akan selalu diingat, akan selalu dicari, akan selalu dibandingkan. Karena meskipun dia chat dengan orang lain, rasanya nggak akan pernah sama. Karena kamu bukan sekadar mengisi ruang chat, kamu mengisi ruang hati, pelan-pelan, tanpa dia sadari. Tapi saat dia sadar, kamu sudah tinggal di pikirannya, dan itu sulit tergantikan. Dalam setiap obrolan yang kamu bangun pelan-pelan, sebenarnya kamu sedang menanam benih perasaan. Bukan perasaan cinta yang instan, tapi rasa nyaman yang tumbuh dari kehadiran yang konsisten. Yang sederhana tapi nyata, yang kecil tapi tulus. Dan itu jauh lebih kuat dibanding kata-kata cinta yang buru-buru diucapkan. Karena apa gunanya bilang sayang, kalau dia nggak merasa tenang saat bicara denganmu? Apa gunanya chat panjang lebar, kalau tak satu pun membuatnya merasa dimengerti? Itulah yang membedakan antara chat yang sekadar lewat, dengan chat yang benar-benar tinggal di hatinya. Mungkin kamu nggak sadar, tiap kali kamu bilang, kalau capek, istirahat ya. Tiap kali kamu bilang, aku tahu hari ini berat, tapi kamu hebat. Atau saat kamu bilang, aku nggak mau ganggu, tapi aku di sini kalau kamu butuh. Semua itu tersimpan di memorinya. Dan malam ketika dia sendirian, saat dia menatap layar kosong, dia tiba-tiba ingat kamu. Ingat caramu bicara. Ingat nada tulisanmu. Ingat perasaan hangat yang kamu tinggalkan. Dan saat itulah dia mulai bertanya dalam hati, apa dia mikirin aku juga, seperti aku mikirin dia sekarang? Itu bukan sekadar rasa penasaran. Itu tanda bahwa kamu sudah masuk terlalu dalam, tanpa paksaan. Karena kamu tahu caranya hadir tanpa mendesak. Karena kamu tahu caranya peduli tanpa bikin lelah. Karena kamu tahu bahwa terkadang hal kecil seperti chat bisa jadi tempat ternyaman untuk kembali. Maka jika hari ini kamu sedang berusaha menyentuh hati seseorang, jangan terburu-buru ingin segera dimiliki. Cukup jadi tempat yang selalu menyenangkan untuk disinggahi. Cukup jadi orang yang dia cari saat dunia terasa berat. Cukup jadi alasan dia senyum kecil sebelum tidur. Karena ketika kamu berhasil bikin dia nyaman lewat chat, tanpa sadar, kamu sudah jadi seseorang yang dia pikirkan semalaman. Dan itu jauh lebih indah daripada sekadar balasan cepat atau status hubungan. Kamu jadi perasaan yang tinggal, yang mengendap, yang tidak mudah tergantikan.